Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posnema siap berbagi kebaikan. Bagaimana kabar sahabat Posnema hari ini? Semoga selalu sehat, baik-baik saja dan luar biasa. Nah, sudah lama nih kita tidak berjumpa dan kali ini kita akan kembali dengan membahas isu yang sedang relate dengan keadaan remaja-remaja saat ini, terutama dengan remaja perempuan, yaitu tentang waspadanya anemia. Nah, anemia ini menjadi isu yang sangat penting karena banyak orang tidak mengerti betapa pentingnya isu ini di kalangan remaja. Nah, kali ini supaya kita bisa mengulik informasi yang lebih dalam dan lebih aktual, maka kita hadirkan seorang narasumber yang ahli di bidangnya. Mari kita sambut bersama Ibu Dr. Lestari. Apa kabar, Mbak Sandy? Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Bu. Terima kasih ya diundang ke podcast. Iya, sama-sama Bu. Nah, luar biasa nih. Nah, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu Dokter nih. Nah, Ibu Dokter Lestari ini seorang bidan program studi S1 Kebidanan Universitas Airlangga. Wah, luar biasa nih. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa itu anemia. Nah, Bu, anemia ini kan salah satu isu yang sangat penting ya terkait dengan kesehatan remaja. Nah, banyak orang-orang yang nggak sadar mungkin saat ini sedang mengalami anemia ataupun pernah mengalami tapi tidak tahu kalau itu anemia. Ya. Nah, kira-kira mungkin bisa dijelaskan Bu, apa itu anemia dan gejalanya itu seperti apa saja sih? Oke. Ya. Sahabat Posnema semua, memang hari ini kita berada pada sebuah kondisi di mana pemerintah sedang concern tentang stunting gitu ya. Iya, betul. Apa hubungannya dengan anemia dan kenapa hari ini kita perlu bicara tentang anemia? Baik, anemia itu adalah suatu kondisi di mana badan kita kekurangan suatu zat yang dia berfungsi penting. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu adalah membawa oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh kita. Bisa dibayangkan kan kalau misalnya zat penting itu kekurangan dalam tubuh kita, maka apa yang bisa terjadi? Kalau oksigen kurang masuk ke dalam sel, otomatis gitu ya. fungsi tubuh Iya, berkurang. capek. Ya. Bagaimana kalau naik ke otak misalnya kurang oksigen ke otak, maka otomatis ngantuk. Iya, ngantuk. Ya, jadi dan kenapa ini jadi penting karena angka yang ada di Gresik ini lumayan tinggi terkait anemia itu dan harus segera diselesaikan karena tadi berhubungan dengan kondisi stunting tadi, kalau remajanya anemia maka calon-calon ibu kita di masa yang akan datang itu juga adalah ibu-ibu yang anemia dan itu berpotensi melahirkan anak-anak yang stunting. Jadi itu kaitan eratnya kenapa kita perlu bicara anemia hari ini. Jadi kaitannya ternyata sangat-sangat penting ya, karena berkaitan juga dengan masa depan berikutnya. Betul. Waduh. Nah, kira-kira gejalanya apa saja Bu yang mungkin bisa dilihat dari kita selain Baik. dari lemas? Oke, anemia itu tentunya ada banyak penyebab. Iya. Diagnosis anemia juga ada banyak banyak diagnosisnya. Ada anemia aplastik, ada anemia yang lain. Tetapi yang paling banyak kita bahas dikaitkan dengan stunting itu adalah anemia defisiensi besi. Oh. Ya, jadi tadi yang saya jelaskan zat yang sangat penting untuk tubuh kita itu tadi namanya hemoglobin. Hemoglobin. Hemoglobin itu adalah suatu zat yang ada di dalam sel darah merah kita yang itu dia berfungsi membawa tadi saya bilang oksigen dan sari-sari makanan. Iya. Dia berikatan. Jadi hem ini, zat besi ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikat oleh globin. Globin itu protein yang itu akan dibawa beredar ke seluruh tubuh untuk mensuplai oksigen dan makanan yang akan dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh. Maka akibatnya apa kalau itu kekurangan? Tadi sudah dikasih contoh. Kalau otak yang kekurangan oksigen, ngantuk. Bisa enggak berpikir cerdas gitu? Tentu tidak bisa. Kalau sel yang kekurangan oksigen, kekurangan sari-sari makanan, maka akibatnya apa? Fungsinya akan turun. Ya, jadi itu sebabnya kenapa disebut orang-orang yang menderita anemia akan mengalami penurunan produktivitas. Itu tentunya dikaitkan dengan kriteria anemia ya. Kan ada anemia sedang, ada anemia ringan, ada anemia berat. Yang
anemia berat tentunya diberikan porsinya kepada dokter ya biar Iya. diselesaikan oleh dokter. Tapi yang anemia sedang dan anemia ringan ini harusnya bisa kita selesaikan. Ada banyak program pemerintah yang bisa digunakan untuk menyelesaikan anemia yang sedang dan ringan itu tadi. Gitu. Terima kasih Bu Dokter. Nah mungkin teman-teman yang kalau di kelas pagi-pagi sudah ngantuk, sudah lemes, Iya. banyak sekali tuh ya biasanya. Nah Iya, bisa iya. jadi itu tanda-tanda dari anemia Betul. ringan ataupun yang anemia sering sedang. ditemui juga pada penderita anemia itu pusing, Iya, pusing kepala, pusing, betul. pusing gitu. Kalau sudah pusing kepala kan jadi tidak bisa berpikir, tidak bisa beraktivitas. Untuk bisa jadi pelajar yang berprestasi kan harus sehat. Betul. Dalam artian pasti tidak mungkin lah kalau dia anemia yang ngantukan, lemes, pucat, biasanya Betul, tampilannya itu kemudian jadi yang berprestasi tentunya agak sulit Iya, gitu ya, ya. ini bisa jadi tanda untuk teman-teman di rumah untuk lebih aware ya sama kesehatan diri sendiri Ya. ya. Kalau sudah menemukan tanda-tanda sering lemas, ya bisa diobrolkan dengan orang tua. Ya, betul. Nah, terima kasih Bu Dokter. Terus saya juga mau nanya, kira-kira bisa muncul tanda-tanda seperti itu, lemas dan juga mengalami yang namanya anemia, entah itu dari ringan sampai berat, itu penyebabnya apa kira-kira? Jadi penyebabnya itu seperti yang saya sampaikan tadi itu kan karena kadar hemoglobin yang rendah. Iya. Kadar hemoglobin yang rendah itu tadi kalau kita lihat zatnya itu adalah kombinasi antara Fe dan protein, maka otomatis kenapa bisa jadi anemia karena suplai Fe dalam tubuhnya rendah juga proteinnya rendah. Seperti kita ketahui kenapa remaja itu jadi mudah kena anemia. Kalau remaja putri kan menstruasi setiap bulan. Oh iya, betul. Betul kan? Iya, Kan nggak mungkin nggak ada yang menstruasi. Iya. Jadi setiap perempuan yang produktif itu pasti mengeluarkan darah menstruasi setiap bulan. Nah, ketika mengeluarkan darah menstruasi itu memang ada sebagian zat besi yang masih bisa didapatkan. Maksudnya ada cadangan dalam tubuh. Tapi karena kita punya pengeluaran yang rutin itu otomatis pasti ada kekurangan. Nah, itu yang sebenarnya harus disuplai. Nah, disuplainya itu dari mana? Dari makanan. Dari makanan. Makanan bergizi seimbang yang kaya sumber besi dan juga sumber protein. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi hem itu dari zat besi tapi globinnya adalah protein. Jadi nggak bisa salah satu. Dua-duanya harus tercukupi dalam jumlah yang cukup. Kalau kekurangan akibatnya akan terjadi anemia itu. Remaja kan sekarang sukanya makan apa coba? Seblak, cireng, iya, cilor. Iya betul. Ya, coba itu apa ininya? Minyak. Zat gizinya apa? Enggak ada begitu. Nggak ada ya? Iya. Karbohidrat. Kalorinya banyak. Betul. Iya. Pengeluarannya pasti, tapi intake-nya, nutrisinya hanya karbohidrat. Padahal tadi ada kebutuhan Iya, protein. dan itu. Apalagi kalian kan bertumbuh dan berkembang, tambah tinggi. Jadi semua yang dalam masa pubertas ini punya kebutuhan yang lebih besar nutrisinya dibandingkan yang tidak. Oh iya. Nah, waktu itu juga pernah nih Bu Dokter ada sosialisasi terkait dengan anemia. Nah, itu pematerinya memberikan informasi kalau makan tidak boleh dibarengi teh sama susu. Nah, kira-kira itu benar apa? Ya. Jadi Dan bagaimana setiap obat itu punya aturan main supaya efektif. Selama ini riset yang sudah kami lakukan itu ternyata setelah minum tablet tambah darah yang kurang lebih 3 bulan itu ternyata yang anemia tidak sembuh. Waduh. Angka kesembuhannya itu rendah gitu ya. Yang kita lakukan riset di SMA ini 70% siswa itu masih tetap dalam kondisi anemia. Otomatis itu kita cari akar masalahnya apa sih? Nah, kita ketemu pada permasalahan rendahnya pengetahuan terkait anemia. Ini termasuk minum tablet tambah darahnya itu. Jadi tablet tambah darah itu seharusnya diminumnya pakai air putih. Iya, betul. Bukan dengan air teh, air kopi, atau susu. Kenapa? Karena itu menghambat penyerapan. Kan kita telan. Otomatis kan akan masuk ke saluran cerna. Nah, di saluran cerna itulah akan diserap itu obat. Kalian bayangkan kalau di sana ada habis minum susu atau minum kopi atau minum teh, itu menghambat penyerapan. Kemudian juga secara spesifik tablet tambah darah itu punya
aroma yang tidak terlalu Iya, menyenangkan, iya, betul iya. kan? Jadi kalau diminum itu habis itu rasanya Iya, kok rasanya pengen mual, mual ya. iya. Jadi itu sebenarnya ada triknya. Triknya bagaimana? Triknya itu diminumnya kalau kita kasih saran itu biasanya sebelum tidur. Sebelum tidur. Kenapa? Karena setelah tidur kan sudah tidak bau Iya, apa-apa, gitu. Jadi menjelang tidur itu diminum itu yang paling efektif dengan air putih. Dok, gimana kalau sambil makan? Ya, kita bayangkan kalau di dalam usus kita itu ada makanan, bagaimana nanti proses penyerapan itunya. Jadi bukan sama sekali tidak terserap, tapi mungkin terganggu ya. Oke. Jadi kalau diminum malam sebelum tidur itu harapannya perutnya dalam kondisi kosong sehingga langsung masuk dan keluhan mual tadi tidak terlalu dirasakan. Dan yang perlu diingat lagi ketika minum tablet tambah darah itu sama seperti kalau kita minum obat. Dokter kasihkan minum obat 3 kali 1 sehari. Artinya kalau sehari itu 24 jam, maka harusnya dibaginya 3. Jarak antar minuman itu, antar minum obat itu harusnya 8 jam gitu loh. Tapi kan selama ini sering salah, pagi minum jam 7, siang minum jam 12, malamnya jam 7 lagi. Nah itu kan tidak 8 jam. Sama seperti itu, tablet tambah darah ini mestinya yang diberikan program oleh pemerintah itu. Kalau minggu ini diminum hari Selasa, harapannya minggu depan juga minumnya hari Selasa. Jadi range waktunya itu sesuai. Supaya apa? Supaya efektif. Oh ya, wah ini jadi informasi baru juga untuk saya karena setiap dibagikan tuh di infonya cuma ini diminum seminggu sekali, tapi nggak diinfoin harus di hari yang sama. Betul. Wah, gitu. Ya, karena obat itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Ada yang diminum sesudah makan, ada yang sebelum makan, ada yang harus dalam kondisi perut ada isinya, ada yang tidak boleh. Nah, tapi bahkan susu pun yang katanya orang-orang itu sehat, tinggi kalsium itu pun juga bisa menghambat proses penyerapan itu. Oh, wah, jadi penting sekali ya untuk tahu tentang apa yang kita konsumsi. Selama ini salah. Iya, yang disepelekan ternyata sangat berpengaruh. Jadi bukan karena nggak ingin minum. Sebenarnya ingin minum, cuman mungkin tidak efektif seperti itu tadi. Oh, itu mungkin juga jadi salah satu alasan kenapa banyak yang ngantuk di sekolah. Mungkin waktu di rumah sarapannya nasi goreng terus minumnya susu, jadi karbohidrat terus kena kalsium, mungkin karena itu juga. Ya, enggak begitu juga. Enggak begitu juga gitu ya. Ngantuk. Kenapa orang habis makan itu ngantuk? Kenapa itu? Kenapa? Karena kan seluruh darah berkonsentrasi ke perut. Di sana ada proses mencerna makanan. Mereka berebut untuk ngambil nutrisi gitu ya. Jadi itu kenapa sebabnya ketika makan kita itu setelah makan cenderung mengantuk. Orientasi perginya darah itu ke arah sana. Seperti itu. Kira-kira seberapa bahaya anemia ini apabila menimpa remaja, terutama remaja putri di Indonesia? Tentunya dengan tadi saya sampaikan bahwa karena anemia ini kita kekurangan zat hemoglobin di dalam darah kita yang dia punya fungsi vital untuk membawa oksigen dan juga sari-sari makanan, maka otomatis ini akan sangat berbahaya bagi remaja putri yang sedang tumbuh dan berkembang. Dan ingat bahwa suatu saat remaja putri ini akan menjadi seorang calon ibu. Itu gitu ya. Jadi anemia ini tidak boleh ada pada remaja putri. Tidak boleh ada. Tidak boleh terjadi. Jadi ketika terjadi anemia harus segera diatasi gitu ya. Jadi karena kalau dia tidak diatasi maka semakin lama akan semakin memberat. Semakin parah gitu. Nah, terkait dengan seberapa bahayanya itu kan juga kaitan dengan masa depan ya sebagai calon ibu. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal itu supaya sampai tidak terjadi karena kan anemia jangan sampai ada. Gaya hidup seperti apa nih yang harus diterapkan oleh remaja-remaja, khususnya remaja putri nih, supaya terhindar dari anemia? Remaja putri itu punya karakteristik yang sangat khas gitu ya. Dia punya keinginan untuk jaga image badannya, betul kan? Betul. Sehingga makanannya dibatasin gitu ya. Kemudian punya kesukaan yang agak aneh menurut generasi saya, makanannya seblak, cilor, bakso aci ya. Yang otomatis kalau kita lihat kandungan gizi dalam makanan itu kan otomatis kurang memenuhi. Karena tadi yang saya sebutkan hemoglobin itu harus cukup, zat besinya juga cukup
proteinnya. Sehingga bagaimana mencegah itu ya harus cukup itu. Dari mana kita bisa mencukupi itu? Dari makanan. Dari makanan. Dari makanan yang tinggi zat besi dan juga tinggi protein. Kemudian yang tidak kalah penting ya gaya hidup yang lain, misalnya apa, mager, aduh, iya, jangan malas bergerak, beraktivitas. Karena ketika beraktivitas itu sebenarnya ada banyak keuntungan yang kita peroleh gitu ya. Salah satunya adalah menggerakkan metabolisme tubuh jadi lebih efektif penyerapannya, kemudian juga itu tadi menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya kalau kurang bergerak sukanya mager itu apa? Suka ngelamun misalnya. Overthinking. Betul, overthinking ya. Yang menyedihkan ya mungkin akan jatuh pada kondisi-kondisi gangguan mental misalnya. Caranya juga sedang itu. Karena secara karakteristik remaja itu butuh teman. Betul. Sering merasa sendirian. Apalagi di usia-usia 17-16 itu. Masalah remaja pubertas, dalam masa pubertas itu memang punya karakteristik yang seperti itu. Jadi ya diharapkan gaya hidupnya, pola hidupnya yang sehat, berpikir positif, beraktivitas positif, dan makan makanan yang seimbang. Kira-kira nih Bu, terkait dengan gaya hidup juga pastinya walaupun dimulai dari diri sendiri dan keluarga, tapi harusnya ada dorongan juga dari pihak luar seperti mungkin pemerintah ataupun sekolah. Nah, kira ini bagaimana cara bisa mengedukasi remaja dari pionir-pionir tersebut? Betul. Jadi begini, Gen Z itu punya kendala komunikasi kalau dengan generasi yang lain, gitu ya. Jadi seharusnya program ini dipahami oleh Gen Z dan disebarluaskan juga oleh Gen Z seperti itu. Jadi itu sebabnya Ibu ingin membuat sebuah program yang itu melibatkan Gen Z dalam menangani anemia pada remaja putri ini. Karena Gen Z itu punya spesifisitas yang mau mendengarkan kalau Gen Z sendiri yang bicara. Karena antar generasi itu kan tidak cocok. Jadi generasi ibu kan sudah old gitu ya. Nah ini Gen Z ini butuh kesempatan untuk mendapatkan pendampingan ataupun sosialisasi dari Gen Z juga, karena bahasa kalian akan sama. Kalau bahasa saya pasti berbeda dengan bahasa kalian, Ibu sulit mengikuti ini. Jadi Ibu berharap dengan setelah podcast ini semakin banyak Gen Z yang menyadari tentang pentingnya anemia, menyelesaikan anemia, maka akan lebih cepat kita menyelesaikan permasalahan anemia pada remaja putri. Begitu. Iya. Nah, kira-kira terkait dengan peran dari sekolah mungkin apa Bu? Yang bisa dilakukan? Jadi saya sudah ketemu dengan kepala sekolah dan sudah meminta izin untuk next setelah ini Ibu akan melatih beberapa teman kalian yang punya kemampuan komunikasi untuk menjadi kader pendamping program anemia. Dengan goalnya satu, yaitu tidak boleh ada remaja putri siswa SMA Negeri 1 Manyar yang anemia. Jadi lulus dari SMA Negeri Manyar juga harus lulus dari anemia. Nah, itu akan jadi tugas untuk luar biasa kalian gitu ya. Sebuah istilahnya sangat menginspirasi mungkin bagi teman-teman di sekitarnya. Nah, sebelum kita tutup obrolan kita hari ini, mungkin ada closing statement dari Ibu Dokter yang ingin disampaikan untuk sahabat Posnema, khususnya remaja putri yang sedang menyaksikan Posnema ini. Baik, sahabat Posnema yang saya cintai di seluruh Gresik gitu ya. Seluruh Gresik gitu ya. Bahwa anemia remaja itu akan menjadi sebuah kendala bagi kalian untuk mencapai masa depan yang paling gemilang yang bisa kalian capai gitu ya. Jadi jangan biarkan anemia menghambat kesempatanmu untuk mencapai masa depan yang gemilang. Dan ini juga akan tentunya membutuh support dari seluruh pihak, bukan cuma dari remaja tapi juga dari orang tua, dari pemerintah daerah, dari
guru dan juga seluruh lapisan masyarakat yang ada di sekitar remaja putri itu sendiri untuk mensupport. Jadi kalau tahu ada anak-anak yang anemia, bantu mereka untuk patuh minum tablet tambah darah supaya segera keluar dari anemia. Mungkin itu saja yang bisa saya Terima sampaikan. kasih Bu Dokter, luar biasa sekali. Ini juga menjadi sebuah reminder bagi diri saya sendiri yang seorang remaja putri juga, dan bagi teman-teman Posnema dan seluruh lapisan masyarakat ya Bu, bahwa pentingnya anemia untuk mengatasi atau menyadarkan masyarakat terkait dengan pentingnya anemia itu ternyata sangat-sangat penting, karena juga berkaitan dengan masa depan. Betul. Sebagai seorang calon ibu juga. Betul. Nah, juga orang tua yang mungkin bapak ibu yang menonton ini mungkin bisa lebih aware juga dengan kesehatan anaknya. Tapi untuk teman-teman remaja putri yang sedang menyaksikan juga bisa lebih aware juga sama kesehatan diri sendiri. Kalau sudah sering merasa lemas atau ada tanda-tanda gejala, ya bisa dikomunikasikan dengan orang tua supaya bisa mengalami penanganan yang lebih lanjut. Yang penting tetap jangan mager dan jaga pola makan dan gaya hidup yang sehat. Begitu. Terima kasih banyak Ibu Dokter Lestari, perbincangan yang luar biasa juga, wawasan baru untuk saya. Semoga bermanfaat ya. Amin, amin. Sangat-sangat bermanfaat Bu ya. Terima kasih. Baiklah sahabat Posnema, hari ini cukup sekian perbincangan kita hari ini. Semoga perbincangan kali dapat menjadi wawasan terbaru bagi kita dan pengetahuan di masa yang akan datang. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.